Cup ketiga tahun 2022 akhirnya mempertandingkan laga puncak pada Minggu 20 Februari lalu. Laga tersebut mempertemukan PS Pogading, Kecamatan Pringgabaya, berhadapan dengan Merpati FC Masbagi di lapangan umum Tantero, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuan Haji. Laga ini pun disaksikan ribuan penonton yang datang dari dua kubu supporter masing-masing tim dan penonton tuan rumah. Dalam jalannya pertandingan, kedua tim bermain dengan skuad inti masing-masing. Jika di PS Pogading terdapat sejumlah pemain yang pernah memperkuat Perselo tim dan PS Hamzan Wadi di ajang Liga 3 seperti Maal Aldi dan Supriyandi atau Polo, maka Merpati FC diperkuat pemain-pemain inti PS Bintang Kejora di Liga 3 Skor PSSI NTB seperti Muhammad Helmi hingga Lalu Arsyaldi. Babak pertama berjalan, PS Pogading tampil lebih menyerang, namun tidak banyak peluang yang berhasil diciptakan oleh Polo dan kawan-kawan. Sementara itu Merpati FC yang kerap kali memulai serangan dari Hadi Purnomo juga gagal menaklukkan kokohnya pertahanan PS Pogading yang dikomandoi Maal Aldi. Skor imbang tanpa gol tetap bertahan di papan skor hingga paruh pertama berakhir. Yang selalu mendapatkan kesempatan untuk melakukan tendangan langsung saudara Merpati dihalau saja kembali Anom saudara kali ini Anom tendangan yang cukup terarah tadi mampu dibaca penjaga gawang dari Pada jalannya babak kedua, PS Pogading semakin meningkatkan intensitas serangan. Peluang pun lebih banyak dihasilkan meski tidak banyak yang mengarah ke gawang Helmi. Sementara itu Merpati FC mengandalkan serangan balik dan menunggu PS Pogading membuat kesalahan untuk mencari gol. Seperti halnya babak pertama, gol tetap tidak kunjung terjadi. Kedua tim buntu dan gagal membuka keunggulan hingga wasit Irfan meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga. Menang pun ditentukan melalui babak adu penalti. Dalam adu penalti sesuai dengan kesepakatan jika skor imbang hingga 5 penendang, maka pemenang akan ditentukan melalui coin toss memilih penembak dan penjaga. Penendang pertama Merpati FC, Purnomo, berhasil menaklukkan Tio. Sementara penendang pertama PS Pogading, Polo, justru gagal menaklukkan Helmi. Begitupun penendang kedua Merpati, Bandi, juga berhasil menunaikan tugasnya dan mengalahkan Tio Nugroho. Penendang kedua PS Pogading, Gifar, juga berhasil menuntaskan tugasnya sebagai algojo penalti. Algojo ketiga Merpati, Anang, justru gagal mencetak gol usai sepakannya diamankan Tio Nugroho. Kesempatan untuk menyamakan kedudukan gagal dimanfaatkan Anom yang sepakannya juga dengan mudah ditangkap oleh Helmi. Tugas sebagai penembak penalti kembali gagal dilakukan oleh penembak keempat Merpati, Rio. Kali ini Fauzan berhasil memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyamakan kedudukan. Penembak kelima kedua tim yakni Dian di kubu Merpati dan Nurman di kubu Pogading dengan baik menuntaskan tugasnya dan membuat skor perkesudahan dengan kedudukan 3-3. Untuk mencari pemenang sesuai aturan yang disepakati dilakukan koin toss untuk menentukan siapa penembak dan penjaga. Merpati dapatkan kesempatan untuk menjadi penembak yang kemudian diambil langsung oleh Lalu Arsyaldi. Ia pun sukses menaklukkan Tio Nugroho dan berhasil membawa Merpati mengunci kemenangan dengan kedudukan 4-3. Gol Lalu Arsyaldi ini pun disambut gegap gempita oleh para pendukung Merpati FC Masbagi yang memenuhi arena pertandingan. Dengan hasil laga ini lengkap sudah pemenang Larpa Cup 3 2022. PS Masbagi menjadi juara keempat. PS Ikur menjadi juara ketiga. PS Pogading harus puas menjadi runner-up.
dan Merpati FC Mas Bagi menjadi juara pertama Larpa Cup 3 2022. Kemenangan ini pun membuat tim asal Mas Bagi kembali menjadi juara Larpa Cup. Usai pada edisi kedua lalu, bintang kejora Mas Bagi menjadi juara Larpa Cup 2. Sementara itu untuk gelar individu, pelatih PS Sikur dan Merpati FC menggondol penghargaan sebagai pelatih terbaik. Sementara gelar top scorer direbut Doni dengan 11 gol dari PS Sikur. Gelar MPV atau pemain terbaik direbut oleh pemain sekaligus kapten Merpati FC lalu Arsyaldi yang tampil konsisten di sepanjang turnamen menjaga pertahanan Merpati FC. Paling untuk evaluasinya untuk kita ambil prokes pertama, itu tetap evaluasi utama kami, karena bagaimanapun juga penilaian utama dari SKAP itu prokes sama kesiapan lapangan. Itu saja. Itu yang menjadi evaluasi kita di pelaksanaan ini. Dan bagaimana kesiapannya untuk menjadi tuan rumah Liga 1 ASKAP PSSI Lombok Timur? Sebenarnya kalau jadi tuan rumah, karena terhubung klub kami masuk Liga 2, jadi kami hanya menyiapkan untuk tim-tim tamu saja. Jadi bagaimanapun itu kita membuat tamu itu nyaman nanti di sini bermain. Seperti halnya di Open Turnamen Larpa Cup 3 ini. Baik. Siapa saja yang akan disiapkan? Baik dari lapangan, kepanitiaan atau seperti apa? Semuanya, selengkapnya, mulai dari panitia, lapangan, serta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Ini panitianya sama seperti sama, Larpa mungkin Cup? akan ada yang di rotasi untuk untuk posisi-posisinya itu saja. Nah, apa yang akan mungkin menjadi pembeda nanti dari Larpa Cup dengan Liga 1? Mungkin akan lebih beda lagi. Mungkin kami akan siap untuk di pembukaannya, nanti akan beda. Kami akan siapkan semeriah mungkin, lebih meriah dari Larpa Cup 3 ini. Baik. Otomatis di sini optimis akan berjalan lancar dan lebih baik lagi ya? Sangat optimis. Kami akan mengundang semua para tokoh yang ada di Kelurahan Tanjung, baik itu dari Kepala Desa Teros juga, Kelurahan Tanjung, bahkan tokoh-tokoh semuanya nanti akan kami rapatkan semuanya untuk menyiapkan segala sesuatu yang yang disiapkan untuk Liga 1 tersebut. Oke, kan kita sudah melaksanakan Larpa Cup, terus ada nanti Liga 1, harapannya untuk sepak bola di Kelurahan Tanjung dan Desa Teros seperti apa? Harapannya pertama muncul talenta-talenta muda yang bisa membanggakan Kelurahan Tanjung, bahkan bisa membanggakan Kabupaten Lombok Timur. Itu saja, karena bagaimanapun juga kita mengharapkan talenta-talenta muda, karena kita perhatikan dari turnamen PSSI Asprop, kita lihat kita lihat dari Persolotim belum bisa masuk sampai 3 besar. Nah, jadi itu patokan kami, motivasi kami untuk bisa jadi lebih baik untuk membina talenta-talenta muda yang ada di Kelurahan Tanjung dan Desa Teros.